Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya Bapak Ibu yang selalu ceria, selalu berharap, kemudian selalu optimis dengan hal-hal yang positif ya. Mari kita sambut tahun 2024 ini untuk menjadi lebih produktif lagi ya. Informasi dari kompas.id ya. Di sini tenaga kependidikan atau tendik yang ada di sekolah seperti operator, staf TU dan sebagainya akan direkrut menjadi ASN P3K. Nah, kita simak informasinya Bapak Ibu ya. Nah, pemerintah menyediakan kuota 82.717 tenaga kependidikan ya untuk menjadi aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2024. Kemudian saat ini mayoritas tenaga kependidikan di sekolah berstatus honorer yang diangkat dan dibayar sekolah atau komite. Kepala SMK Negeri 5 Kupang Sapirah Cornelia Abineno saat dihubungi dari Jakarta ya, Kamis 11 Januari 2024 menyambut positif pengangkatan tenaga kependidikan seperti penjaga sekolah, tenaga administrasi yang menjadi aparatur sipil negara yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, pengangkatan tenaga kependidikan tendik itu dinilai membantu sekolah sebab keberadaan mereka sama pentingnya seperti guru. Ya, seperti kita ketahui, nah sayangnya yang kami dengar prioritas untuk tendik yang di Dinas Pendidikan untuk menjadi P3K ya. Padahal di sekolah-sekolah banyak honorer tendik yang sudah mengabdi belasan tahun dan sudah sepuh ya. Kami berharap ada kebijakan dalam prioritas pengangkatan, ujar Safira. Nah, sekolah kejuruan dengan status SMK Pusat Keunggulan itu memiliki 11 pegawai honorer terdiri dari penjaga sekolah, penjaga malam, dan petugas administrasi dengan gaji sekitar 1 juta dari dana komite sekolah. Ada tendik yang dibantu pemerintah daerah dengan gaji sesuai upah minimum daerah sekitar 2 juta. Nah, mungkin di setiap daerah masing-masing baik itu kabupaten atau provinsi berbeda-beda ya sumber gajinya. Ada yang dari BOS, ada yang dari pemerintah daerah, kemudian ada juga yang dari provinsi dan sebagainya ya. Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nunuk Suryani mengutarakan informasi untuk tendik ASN P3K di sekolah-sekolah masuk ke usulan tenaga teknis tahun 2024. Selamat ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan saja dapat direalisasikan pada tahun ini. Selain penuntasan guru non-ASN dengan dibukanya formasi guru P3K sebanyak 419.000 formasi, juga untuk tendik, semoga guru dan tendik semuanya beruntung dan bersiap lebih baik lagi untuk menyiapkan diri dalam seleksi ASN P3K yang akan datang, kata Nunuk Suryani. Para petugas operator tetap hadir di sekolah SD Negeri Bintaro 04 di Pasanggerahan, Jakarta Selatan. Nah, sementara Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Wijaya Winarja mengatakan, salah satu hal yang diperjuangkan PGRI, terutama pegawai berstatus honor di satuan pendidikan SMP, SMA sebagai tata usaha tetap ataupun tenaga administrasi sekolah. Kemudian proses seleksinya berkeadilan ya, berbasis data yang diverifikasi dan divalidasi guna terhindar dari honorer siluman yang hanya menitipkan nama. Nah, Bapak Ibu harus diperhatikan juga, Bapak Ibu harus mengecek siapa-siapa saja yang ada di sekolah Bapak Ibu yang masuk ke dalam pendataan non ASN. Jangan sampai pihak dari luar bisa masuk ke dalam ya, menjadi penyusup, menjadi siluman dan sebagainya ya, menjadi honorer bodong, tentunya bisa merugikan Bapak Ibu kan. Nah, sebaiknya Bapak Ibu proaktif bertanya
SK-nya dari awal sampai akhir ya, apabila ada honorer yang mencurigakan seperti itu ya. Kemudian selain pesuruh sekolah atau penjaga sekolah memiliki hak yang sama ya Bapak Ibu ya, untuk bisa diangkat dan dituntaskan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kami mendukung langkah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk cepat menyelesaikan terkait honorer ini. Selain honorer guru yang tersisa, juga honorer tendik yang lama mengabdi di Satuan Pendidikan Katawijaya. Kemudian untuk proses seleksinya Bapak Ibu ya, proses seleksinya harus berkeadilan, berbasis data yang diverifikasi dan divalidasi guna terhindar dari honorer bodong atau siluman yang hanya menitipkan nama tetapi tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Katawijaya ya. Nah, pada tahun lalu Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia SNWI ya, Provinsi Sumatera Selatan beraudiensi dengan Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperjuangkan nasib tenaga kependidikan. Ketua SNWI Sumatera Selatan Reni mengutarakan tenaga kependidikan seperti para tata usaha dan berbagai jenjang pendidikan ya, dari berbagai jenjang pendidikan memiliki beragam latar belakang pendidikan. Mereka sangat mendukung tugas kepala sekolah dan guru untuk memastikan standar teknis pelayanan minimal di sekolah berjalan. Nah, jadi kami meminta diperhatikan selama kami merasa dianaktirikan ya, selama ini merasa dianaktirikan, sudah 3 kali penerimaan ASN P3K tenaga kependidikan tidak diakomodasi. Kami penunjang pendidikan, jantungnya sekolah, kami juga harus memperjuangkan status dan kesejahteraan kami, kata Reni. Nah, itulah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan informasi menarik dan kabar gembira untuk Bapak Ibu yang mungkin sekarang sebagai honorer tenaga kependidikan ya, seperti tetap usaha, administrasi dan sebagainya. Hal tersebut akan dicanangkan pada tahun 2024 untuk mengikuti dengan jumlah formasi tadi ya, 82.000 sekian formasi untuk tenaga kependidikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terjaring dan lulus sebagai ASN di tahun 2024. Amin ya robbal alamin. Sekian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap belajar ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.